Hai, aku Nuella. Aku dibesarkan oleh ibu tunggal bersama dengan saudara kembarku, Nancy. Ibu adalah CEO perusahaan kecantikan yang berhasil ia dirikan setelah ayah kami yang tentara meninggal. Lalu sangat terobsesi membuat kami tampil terbaik untuk menarik pelanggan. Tapi ibu cuma tak paham kalau aku tak gemar menempeli wajahku dengan makeup. Bahkan body lotion membuatku merasa seperti belut licin. Saudaraku Nancy sebaliknya adalah penggila kecantikan sama seperti ibu. Saat aku 13 tahun, ibu memecahkan satu kerat telur hanya untuk menggunakannya untuk masker wajah. Baiklah anak-anak, waktunya memanjakan wajah. Sementara dia sibuk mengoleskan hal menjijikkan itu ke wajah Nancy, aku menyelinap ke dapur untuk mengocok sisanya. Ibu lalu muncul dengan Nancy dengan masker konyol mereka itu. Ini giliranmu, Nuella. Kau menggorengnya. Nah, perut glowing lebih baik daripada wajah glowing, Bu. Tapi itu membuatmu makin cantik, membuat kulitmu bersinar. Dengar, Nuella, aku tak tahu apa untungnya kau membaca buku-buku bodoh itu sepanjang waktu. Penistaan, buku adalah kehidupan, Bu. Dan sudah kukatakan padamu, aku ingin menjadi novelis. Seorang novelis, apa kau mau miskin seumur hidup? Itu pekerjaan paling tak berguna yang pernah ada. Itu benar, yang harus kau lakukan yaitu berinvestasi ke diri sendiri untuk terlihat cantik dan pria kaya pasti akan merebut hatimu. Kenapa kau tak bisa seperti Nancy? Bagaimana dengan berusaha mengedukasi dirimu sendiri dan hasilkan uangmu sendiri daripada menunggu tuan kantong uang? Menulis cerita adalah kegemaranku. Menciptakan dunia di kepalaku dan melahirkan karakter memberiku kesenangan lebih dari apapun. Dan ibu mengira aku bercanda hingga ulang tahun kami yang ke-18. Baiklah, buat permintaan. Aku akan kabulkan. Aku ingin mengganti lemari pakaianku. Terkabul. Dan kau, Nuella? Aku ingin menjadi penulis tetap, Bu. Seperti Stephen King atau J.K. Rowling. Maaf, Nuella, tapi permintaan itu tak akan pernah terwujud. Kau akan menjalankan bisnisku dan itu final. Bagaimana kau bisa putuskan kehidupanku untukku? Paling tidak Nancy mendapatkan kecantikannya. Dia bisa merebut pria kaya. Tapi kau tak begitu cantik. Aku hanya menjagamu. Itu menyakitkan. Ibu, aku ini sudah dewasa. Melihat aku tak mau kalah, ibu jadi dingin padaku. Dia menyuruhku bayar tagihan rumah dan tak sanggup menanggungnya, aku pindah. Tapi menjadi penulis tak semudah yang dibayangkan. Tak ada satupun yang mau menerbitkan bukuku. Dan di rumah, semuanya menjadi terlalu berat. Aku bahkan tak bisa membeli makanan layak setelah tak ada listrik di rumah. Aku tak punya pilihan lain kecuali cari pekerjaan paruh waktu supaya aku bisa mendanai diriku sendiri. Aku dipekerjakan sebagai kasir di Edgar's Market, jaringan toko bernilai miliaran di seluruh negeri. Dan begitulah aku bertemu Kit, rekan kasir, pria yang baik tapi... Hei Nuella, mungkin akhir pekan ini kita bisa, aku tak tahu, pergi ke area permainan? Terima kasih, maksudku, aku tak suka game, maaf. Lain kali, bye. Aku juga suka bergaul dengan Kit, tapi dengan hidupku yang lebih berantakan dari ledakan spaghetti, kencan tak ada di dalam daftar menuku. Rasa rinduku pada keluarga makin menjadi saat Natal semakin dekat. Kemudian suatu malam, entah tiba-tiba, ibu menelpon untuk memberitahu kalau Nancy akan menikah. Dia ingin keluarga berkumpul saat Natal, terakhir kali sebelum hari besar itu. Aku sangat bersemangat untuk bertemu mereka lagi. Yang aku tak tahu, di depanku ada drama yang mengubah hidup. Di perjalananku mencari taksi untuk ke rumah ibuku, aku menabrak seorang pria. Menyikirlah gadis kecil. Aku melihat sekilas tato ular di lengannya. Benar-benar membuatku takut. Orang-orang itu baru saja merampok salah satu toko Edgar's Market. Kau tahu apa? Apa? Yang mana? Yang ada di Broadway. Sepertinya ada yang menargetkan Edgar. Benar sekali. Ini bukan kali pertama toko Edgar dirampok. Aku berharap agar tempatku bekerja tak akan jadi korban. Dalam beberapa menit aku mengetuk pintu depan dan itulah saat Nancy dan pacarnya datang. Sebelum sempat kusapa, ibu membuka pintu dan memusatkan perhatian ke Nancy seolah aku tak terlihat. Nancy, sayangku, aku sangat merindukanmu. Apa ini mobilmu? Itu mobil Rian, Ibu. Tak mungkin. Hai Rian, selamat datang di keluarga. Masuklah, kau pasti lelah mengemudi. Ibu bahkan tak memperhatikan kehadiranku. Begitu masuk, aku mengesampingkan sedikit rasa cemburu untuk bertanya kabar dengan Nancy. Nancy, kau terlihat baik. Trims, bagaimana denganmu? Apakah sekarang Stephen King atau semacamnya? Kuharap sesuatu yang lebih besar dari bisnis keluarga. Ya, aku mendapat pekerjaan yang baik di perusahaan penerbit Panda. Apa? Itu kan perusahaan penerbitan terbesar di US. Kenapa kau tak cerita saat aku telepon? Itu kejutan Natal. Oh, Nuella, aku sangat senang. Aku punya ini untukmu, Bu. Bisakah kita makan? Aku lapar. Oke, jangan hakimi aku karena berbohong. Nancy secara nyata menindasku dengan pencapaiannya. Sementara kami makan siang, ibu mulai menanyai Rian pertanyaan seolah dia sedang wawancara pekerjaan. Jadi, Nancy bilang kau berasal dari keluarga yang berpengaruh? Ya, ayahku adalah Edgar. Anda tahu, CEO dari Edgar's Market. Saat berita mengejutkan itu, mulutku menolak makanan yang ada di dalamnya. Nuella, kau tak apa? Minumlah air cepat. Aku tak apa, Bu. Ya ampun, Rian adalah anak CEO, bos besar dari perusahaan tempatku bekerja. Tapi sepertinya dia tak mengenaliku.
Masuk akal karena kami tak pernah bertemu karena departemenku ada di bagian bawah hierarki organisasi. Tapi bagaimana bisa aku bekerja sama dengannya di bawah atap yang sama tanpa ketahuan? Kuhabiskan sebagian besar malam itu memikirkan solusi. Dan sebelum pagi tiba, aku sudah punya rencana besar. Dan rencana pertama itu dimulai dengan Kit yang menekan bel pintu kami. Halo, apakah Nona Nuela ada di dalam? Saya Kit, sopirnya. Sopir? Oh, kulihat kalian bertemu sopirku. Hanya salah satu dari banyak keuntungan bekerja di penerbit Panda. Sampai nanti. Segera saat kami tinggalkan rumah, aku berganti ke seragam kerjaku. Kit, kau penyelamat. Ada apa dengan semua drama ini? Apa salahnya memberitahu mereka kau adalah kasir? Kau tak akan mengerti. Aku tak bisa biarkan Nancy berada di atas angin sepanjang waktu. Dia punya segalanya berjalan mulus di hidupnya. Dan aku tak punya apa-apa. Kau punya aku, Nuela. Kau mau minum kopi sebentar? Tentu. Di hari yang sama, kami sibuk di kantor. Saat Rian berjalan masuk, bertingkah seperti bos ke semua orang. Cepat, Kit, tutupi aku. Ada apa? Itu cuma anak CEO. Dia yang dipacari Nancy. Jika dia lihat aku, dia akan buka kedokku. Apa kau yakin dia mengencani Nancy? Karena dia berhubungan dengan manajer kita sekarang. Rian menduakan adikku dengan manajer kami? Aku mengintip di balik konter dan saat itulah kulihat Rian mojok dengan Katie si pirang. Aku mendekati rak di mana Rian berada, pura-pura menata sambil menguping. Penginapan Starlight 8 malam. Jangan terlambat, tampan. Jadi pria ini mentigakan adikku dengan manajer dan Katie? Aku sangat terkejut. Aku hampir membongkar penyamaranku, tapi aku kabur sebelum aku bisa terlihat. Aku bergegas pulang untuk memberitahu Nancy. Nancy, Rian itu tukang main perempuan. Kulihat dia dengan gadis. Kau melihatnya? Di mana? Kok bisa? Kau buntuti tunanganku? Tidak, aku... Sial, aku tak bisa beritahu dia aku kerja untuk perusahaan milik keluarganya. Aku dengar orang-orang mengatakan hal buruk tentangnya. Kau tahu? Hal yang sangat buruk. Mendengarkan rumor ya? Kau harusnya tahu lebih baik dari itu. Kurasa rasa irinya membuatnya tak berpikir jernih. Bukannya senang untukku, kau sibuk mengintai dan cari-cari keburukan dari tunanganku. Yang benar saja, Nuela. Jika aku tahu kau akan mengacaukan semangat Natal ini bagi kita semua, aku tak mungkin mengundangmu. Minta maaf sekarang. Tak mau. Dia itu ular. Aku bersumpah aku... Tutup mulutmu. Jika kau melanjutkan omong kosong ini, sebaiknya kau kemasi barangmu keluar dari sini. Sekarang keluarlah. Seolah lantai itu terbelah di bawahku. Aku merasa ditolak. Lalu kemudian Rian datang dan menunjukkan padaku identitas pekerjaanku. Bagaimana kau dapatkan itu? Jadi kau kerja di Edgar Store? Apa yang terjadi dengan penerbit Panda? Bukan urusanmu. Keluar. Kau punya nyali mengata-ngataiku, padahal kau sendiri palsu. Lakukan aksi itu lagi, aku akan memberitahu semua orang kalau kau hanya kasir rendahan. Terkekeh dengan jahat, Rian beranjak pergi. Terjebak dan berusaha meredakan ketegangan, aku minta maaf pada Rian dan Nancy, memberikan keuntungan dari keraguan itu. Tapi malam itu, dia membalas lagi keraguanku di depan wajahku saat aku mencuci piring. Dengar, aku tahu kenapa kau sangat